Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prestia Kristiana Carey, mahasiswi MPD kelas khusus. Mohon izin untuk menyampaikan tugas mata kuliah Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Dalam hal ini, analisis daya saing komoditas patin di Indonesia dengan teori Berlian Porter. Latar belakang masalah. Salah satu isu utama dalam pembangunan di Indonesia adalah percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016, di mana salah satu langkah yang diamanatkan adalah peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sampai 2024, yakni pembangunan kampung budidaya perikanan sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini sejalan pula dengan RPJMN tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa ikan patin merupakan salah satu komoditas strategis perikanan budidaya. Dari latar belakang tersebut, saya mencoba membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis daya saing komoditas patin di Indonesia dengan teori Berlian Porter. Dan yang kedua, apa peran pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil produksi patin Indonesia sebagai strategi pembangunan daerah berkelanjutan. Adapun tujuan dalam penyusunan makalah ini, yang pertama adalah menganalisis daya saing komoditas patin di Indonesia dengan teori Berlian Porter, dan yang kedua, untuk menjabarkan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil produksi patin Indonesia sebagai strategi pembangunan daerah berkelanjutan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan makalah ini, yang pertama, dapat mengetahui gambaran terkait produksi patin Indonesia. Dua, dapat menguraikan bagaimana daya saing komoditas patin di Indonesia dengan teori Berlian Porter. Tiga, dapat menelaah peran pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil produksi patin Indonesia sebagai strategi pembangunan daerah berkelanjutan. Empat, dapat memberikan alternatif solusi untuk pengembangan produksi patin Indonesia. Dan yang kelima, dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka sebagai sumber acuan referensi untuk pengembangan iptek para pengambil keputusan baik di industri maupun pemerintah dan lembaga untuk menyusun kebijakan baru serta masyarakat umum. Landasan teori yang pertama, ikan patin merupakan jenis ikan air tawar, memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Di Indonesia, ikan patin tersebar luas. Biasanya ditemukan di Pulau Sumatera seperti di Sungai Musi, Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan, Sungai Brantas di Pulau Jawa. Ikan patin saat ini semakin tinggi popularitasnya di Indonesia. Bahkan, pemerintah telah menggalakkan budidaya ikan patin untuk tujuan ekspor ke berbagai negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memilih ikan patin menjadi salah satu komoditas utama dalam program industrialisasi perikanan budidaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari web indonesiabaik.id, sentra industri patin Indonesia yang terbesar berada di Sumatera yang menyumbang 68,07% produksi patin nasional. Landasan teori selanjutnya yaitu teori Berlian Porter. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Terdapat 6 komponen dalam teori Berlian Porter, di mana 4 komponen yang berwarna kuning merupakan komponen utama dan 2 komponen yang berwarna biru merupakan komponen penunjang. Berikut kerangka pemikiran yang saya gunakan dalam penyusunan makalah ini. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada, di mana salah satu potensi lokal di Indonesia adalah ikan patin. Dengan menggunakan teori Berlian Porter, mencoba untuk menganalisis bagaimana daya saing ikan patin dengan komoditas lain. Hal ini peran pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penting
dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Yang pertama, pembangunan kampung budidaya perikanan, bantuan benih, program pakan mandiri, penyediaan induk patin unggul nasional, dan pengembangan produk turunan ikan patin. Dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi patin nasional. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendra terhadap industri pilet patin, dengan menggunakan teori Berlian Porter, dari keenam komponen diperoleh hasil bahwa 3 komponen berada pada kategori rendah dan 3 komponen lagi berada pada kategori sedang. Berikut analisis daya saing komoditas patin di Indonesia dengan teori Berlian Porter, di mana dari 6 komponen teori Berlian Porter tersebut, saya mencoba merumuskan menjadi 52 atribut, kemudian dilakukan analisis SWOT, yang hasilnya adalah 23 atribut merupakan kekuatan, 13 atribut kelemahan, 12 atribut peluang, dan 4 atribut ancaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas patin di Indonesia memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk berdaya saing dengan komoditas lainnya, dengan ancaman yang relatif rendah. Peran pemerintah dalam mendorong peningkatan hasil produksi patin Indonesia sebagai strategi pembangunan daerah berkelanjutan, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kegiatan. Yang pertama, membangun kampung budidaya perikanan. Kedua, menggerakkan industri patin dari hulu ke hilir, membangun aplikasi Smart Fish, merumuskan branding patin, memfasilitasi pembiayaan berupa dukungan kredit usaha rakyat, dan mengembangkan produk-produk turunan ikan patin. Kesimpulan, ikan patin merupakan salah satu komoditas industri perikanan andalan Indonesia. Wilayah Sumatera menyumbang 68,07% dari produksi nasional. Berdasarkan hasil rekomposisi teori Berlian Porter dengan analisis SWOT, diperoleh hasil bahwa komoditas patin Indonesia memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk berdaya saing dengan komoditas lainnya dengan ancaman yang relatif rendah. Untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional, dapat melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan, di mana sebagai salah satu strategi pembangunan daerah berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dilakukan dengan mendorong peningkatan hasil produksi patin. Hal ini diwujudkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melaksanakan berbagai program kegiatan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah konkret, kolaborasi, dan peran serta pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan hasil produksi patin. Untuk itu, beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Pertama, merangsang minat masyarakat untuk melakukan budidaya patin. Kedua, mendorong peran strategis pemerintah, pusat maupun daerah, lembaga riset, swasta, serta perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri budidaya ikan patin yang selama ini belum dioptimalkan. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam budidaya. Menjaring ide kreativitas untuk menghasilkan inovasi dalam pemasaran hasil budidaya patin. Dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan makalah ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dan arahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.